Apa itu globalisasi? Bagaimana itu bisa terbentuk dan apa faktor-faktor pendorong globalisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar sosiologi pada materi permasalahan sosial di era globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari bahasa Inggris. Global yang berarti luas dan lisation yang berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses yang tidak memiliki batasan wilayah maupun pemikiran. Menurut Selo Sumarjan, seorang tokoh sosiologi yang berasal dari Indonesia, menyebutkan bahwa globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Robin Cohen dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Seperangkat transformasi ini merupakan suatu karakteristik yang meliputi hal-hal berikut. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan komunikasi global terjadi sedemikian cepat. Pergerakan massa seperti pariwisata memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian kerja yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini, kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya mode, literatur, dan makanan. Meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. Apakah kalian tahu bahwa para sejarawan menyatakan globalisasi merupakan fenomena di abad ke-20, ditandai dengan bangkitnya ekonomi internasional. Namun, apabila ditelusuri lebih lanjut, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika perdagangan antar manusia di seluruh dunia dimulai. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain melalui jalan darat atau disebut jalan sutra maupun jalan laut untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Di samping berdagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agama, norma-norma, abjad, arsitektur, nilai sosial, dan budaya Arab ke warga dunia. Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi besar-besaran bangsa Eropa, seperti Belanda, Inggris, Portugal, dan Spanyol. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap penyebaran antar kebudayaan di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentum ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil,
sekat-sekat antar negara pun mulai kabur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa globalisasi telah berlangsung sejak zaman dahulu hingga saat ini. Bahkan, globalisasi sekarang semakin cepat dan seolah tidak memiliki batas waktu. Kenapa seperti itu? Pasti ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi menjadi penting dalam mendorong terjadinya globalisasi, karena kemajuan ini berpengaruh atas kemajuan peradaban manusia. Dahulu, orang perlu menunggu lama untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Tapi, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi jarak jauh tak lagi menjadi kendala. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. Dengan dianutnya sistem ekonomi terbuka oleh banyak negara, artinya proses perdagangan antar negara menjadi lebih mudah. Hal ini turut menjadi faktor pendorong globalisasi, karena dengan mudah masyarakat dapat melakukan transaksi jual-beli, tidak peduli dimanapun negaranya, selama negara tersebut menganut sistem ekonomi terbuka. Kemudahan migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Namun, perpindahan ini kadangkala membutuhkan proses yang tidak mudah, sehingga menghambat terciptanya globalisasi. Maka, kemudahan dalam bermigrasi menjadi salah satu faktor pendorong globalisasi. Merebaknya kerjasama antar negara. Untuk terciptanya kerjasama, dibutuhkan kepercayaan. Apabila banyak negara telah saling sepakat untuk melakukan kerjasama, artinya masyarakat dunia saling percaya satu sama lain, dan kepercayaan ini ikut mendorong terciptanya globalisasi. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah selesai membahas mengenai permasalahan sosial di era globalisasi. Kita sudah mulai sesi pertama, yaitu membahas mengenai hakikat globalisasi, proses terbentuknya globalisasi, dan faktor pendorong dari globalisasi. Minggu depan, kita akan membahas hal yang lebih terperinci, yaitu dampak globalisasi bagi Indonesia maupun dunia, beserta solusi untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel Bapak. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.